Baik, puji nama Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah FA kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini bagi setiap kami ya Bapa yang baik. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama di rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami mau membawa hati kami mau membawa jiwa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir bagi ibadah kami di setiap rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Engkau yang melawat setiap ibadah kami ya Bapa yang baik. Turunlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan melawat setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah pada malam hari ini ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang siap beribadah bersama-sama dengan saya katakan amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berkumpul bersama di hadapan-Mu, membawa setiap hati kami. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan sujud menyembah dan indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Mari Bapak Ibu dengan segenap hati katakan kami berkumpul Tuhan di hadapan tapat-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
kita katakan biar belas kasih Kamu ya penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan bagi setiap kami pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Bapa tercurah api kemuliaan-Mu di rumah yang berada saat ini ya Tuhan. Hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi. Seluruh bumi ini sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan biarlah belas kasihan-Mu. Belas kasih-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan Yesus. Curahkan ya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu. Tercurahlah api kemuliaan-Mu bagi setiap kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terbakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh bumi. Seluruh bumi ini sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu sampai seluruh bumi ini ya Tuhan. Sampai seluruh bumi ini sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu sampai seluruh bumi ini sampai seluruh bumi ini sampai seluruh negeri ini dipenuhi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, biarlah belas kasihan-Mu ya Tuhan memenuhi hati setiap kami yang pada malam hari ini ya Tuhan Yesus datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan, berkumpul di hadapan-Mu Yesus, membawa setiap hati kami, membawa setiap jiwa kami untuk menyembah-Mu. Haleluya. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan
umat-Mu yang beribadah pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari buka kedua tangan. Mari sembah Tuhan, sembah lebih lagi, lebih dalam lagi. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama
keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul kembali di wadah family altar ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau lawat setiap kami, Engkau urapi, Engkau puaskan kami akan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul memanggil nama-Mu, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami Tuhan mau sharing akan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan boleh membawa kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan, amin. Baik, shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Kita bersyukur seperti yang kita ketahui bahwa di bulan Juni ini Tuhan taruh melalui gembala-gembala kita, pemimpin-pemimpin kita dengan tema The Integrity of a Christian Family. Artinya integritas dalam keluarga Kristen. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita di bulan 6 ini? Nah dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari keluarga kita. Nah saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 128 ayatnya 1 sampai ke 6. Mazmur 128 ayatnya 1 sampai ke 6. Judul perikopnya adalah berkat atas rumah tangga. Nah ini Bapak Ibu, ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita di bulan 6 ini, bulan Juni. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat bagi keluarga-keluarga Kristen, bagi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang mengandalkan Tuhan. Nah, berkat atas rumah tangga. Saya bacakan firman Tuhan bagi setiap kita. Mazmur 128 ayatnya pertama, nyanyian ziarah Daud. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan memiliki anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin Bapak Ibu. Jadi ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Dia akan mencurahkan berkatnya bagi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengikuti jalannya Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan tadi, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Amin Bapak Ibu. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Saya yakin dan percaya setiap kita keluarga-keluarga merindukan keluarga kita diberkati Tuhan, suami kita diberkati Tuhan, istri kita diberkati Tuhan, anak-anak kita diberkati Tuhan, semua keluarga besar kita diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kita rindu semua keluarga kita diberkati Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang keluarga orang benar lakukan agar berkat Tuhan tercurah, agar berkat Tuhan dicurahkan bagi keluarga-keluarga setiap kita? Yang pertama Bapak Ibu, keluarga harus takut akan Tuhan. Keluarga cinta akan Tuhan. Keluarga percaya akan Tuhan. Banyak orang salah mendefinisikan arti kata takut akan Tuhan. Ada orang yang takut ke gereja. Bukan seperti itu halnya takut akan Tuhan. Ya takut akan Tuhan itu menghormati Dia. Seperti itu. Menghormati Dia, menghargai Dia. Hal paling kecil kita menghormati dan menghargai Tuhan. Ketika kita makan, apakah kita mengucap syukur? Apakah kita berdoa pada waktu kita makan? Dimanapun, kapanpun, dan dimanapun tempatnya. Itu tanda kita menghormati Tuhan. Itu tanda kita menghargai Tuhan. Mensyukuri atas segala berkat-berkat Tuhan bagi kita. Hal kecil Bapak Ibu. Itu yang hal paling kecil. Ketika kita makan, apakah kita mengucap syukur atas berkat makanan yang Tuhan masih sediakan bagi kita? Itu artinya takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Setiap saat kita tidak lupa berdoa, berserah kepada Tuhan. Itu arti takut akan Tuhan. Kita menghargai Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 37 ayatnya ketiga dan 4. Percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayatnya ketiga dan 4. Begini firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Apapun yang mau kita lakukan, sertakan Tuhan. Apapun yang mau kita kerjakan, sertakan Tuhan. Itu tanda kita menghormati, menghargai, dan takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, apa keluarga yang harus kerjakan? Yang kedua adalah keluarga harus melakukan firman Tuhan. Keluarga harus melakukan firman Tuhan. Kita membuka ayatnya di Efesus 5 ayatnya yang ke-22. Efesus 5 ayatnya yang ke-22. Nah, inilah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri dan anak-anak. Amin Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita renungkan sepanjang bulan 6 yang Tuhan taruh kepada pemimpin-pemimpin gereja kita. Integritas di dalam keluarga Kristen. Nah, di yang pertama tadi dikatakan takut akan Tuhan, yang kedua melakukan firman Tuhan. Nah, ini
suami istri dan anak-anak. Ayatnya 22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dikatakan di sini, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bukan ditanduk, ditunduk, bukan ditanduk Bapak Ibu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suamimu adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Di dalam keluarga juga ada sistem-sistem kerajaannya seperti itu. Suami, istri, dan anak-anak. Ada tingkat-tingkatnya. Ayatnya yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Suami juga seperti itu. Jangan mentang-mentang kita kepala keluarga, suka-suka kita kepada istri kita. Tidak seperti itu. Semua punya posisi masing-masing. Suami adalah kepala keluarga. Istri yang menopang setiap apapun yang dikerjakan kepala keluarga. Nah, harus saling mengasihi. Nah, banyak saya lihat seperti itu. Mentang-mentang dia kepala keluarga, tidak lagi mengikut sertakan pendapat istrinya di setiap apapun yang dikerjakannya. Dia ini keluarga rohani loh. Dia ini istilahnya ya pendeta juga. Saya lihat seperti itu. Dan saya lihat hidupnya seperti itu aja. Tidak ada berkat di dalam keluarganya. Kenapa? Dia tidak mengikut sertakan istrinya dalam apapun yang mau dikerjakannya. Tidak seperti itu di dalam keluarga. Harus saling berbicara, meminta pendapat seperti itu. Itulah berkatnya dicurahkan bagi keluarga. Harus saling memikirkan, mengasihi seperti itu. Makanya dikatakan tadi, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Seperti itu. Kita lompat ke ayatnya yang ke-33. Efesus 5 ayat 23, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin Bapak Ibu. Itulah dalam keluarga harus saling mengasihi. Inilah tema kita di bulan 6 ini. Integritas di dalam keluarga. Kalau kita saling mengasihi di dalam keluarga, saling mengasihi di dalam keluarga, maka berkat Tuhan akan tercurah bagi kita. Percayalah. Akan Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Bukan Tuhan berikan apa yang kita minta. Tuhan lebih tahu. Nah, di masa-masa sukar seperti ini, sama seperti halnya minggu yang lalu, dikatakan Bapak Pendeta Anton Barus, siapa yang paling dirugikan? Istri atau perempuan dan anak-anak. Istri atau perempuan dan anak-anak, seperti itu. Dikatakan seperti ini. Banyak yang dirugikan seperti itu. Yang terutama di dalam keluarga, istri dan anak-anak. Dia yang paling tertekan. Kalau kita mengingat di minggu yang lalu Pak Anton Barus mengatakan seperti itu. Banyak hal-hal yang membuat perpecahan di dalam keluarga. Saling menyalahkan. Saling memojokkan dalam keluarga. Karena memang seperti itu, masa-masa sukar ini ekonomi lemah. Jadi seolah-olah suami yang tidak bekerja atau seperti ini, istri yang tidak menghasilkan seperti ini, saling menyalahkan. Nah, bukan seperti itu yang diinginkan Tuhan di dalam keluarga. Yang diinginkan Tuhan adalah kita saling mengasihi, saling menguatkan seperti itu. Pasti Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Makanya seperti itu. Kita harus jaga kekudusan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jangan saling menyalahkan. Di dalam keluarga, anak-anak, suami istri, jangan saling menyalahkan. Bukan kita saja yang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Seluruh dunia, seluruh keluarga
Setiap sektor perekonomian terimbas. Bisnis apapun terimbas karena COVID seperti ini. Jadi siapa yang mau disalahkan? Tapi yakin dan percaya Tuhan semua izinkan. Tuhan semua izinkan itu. Nah, Tuhan mau melihat bagaimana respon kita. Tuhan mau melihat apa yang kita kerjakan di masa-masa sulit seperti ini. Apakah kita semakin dekat kepada Tuhan? Apa mungkin kita semakin jauh dari Tuhan? Makanya di dalam Alkitab dikatakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Yakin dan percaya saja kepada Tuhan. Lakukan perintahnya, lakukan firman-Nya. Kita tidak akan kekurangan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus melakukan firman Tuhan di dalam masa-masa apapun seperti itu. Makanya kita bersyukur. Di bulan Juni ini temanya adalah keluarga. Inilah waktunya kita sama-sama membawa keluarga kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Membawa keluarga kita lebih lagi melayani Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu, anak-anak, saudara sekalian, satu keluarga datang melayani kepada Tuhan. Satu keluarga datang, anaknya melayani, ibunya melayani, bapaknya melayani. Bersyukurlah. Ada juga seperti itu. Istrinya melayani, suaminya enggak. Anaknya melayani, orang tuanya enggak. Nah, itu pun bersyukur. Jangan lupa mendoakan orang tua kita yang belum melayani. Jangan lupa mendoakan anak kita yang belum melayani. Jangan lupa mendoakan suami atau istri kita yang belum melayani Tuhan. Nah, kita berdoa agar setiap keluarga kita datang bersama-sama melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, apa yang dilakukan keluarga agar berkat Tuhan tercurah bagi kita? Yang ketiga adalah suka memberi. Nah, amin Bapak Ibu. Memang sangat sulit, sangat sukar di masa-masa sulit, masa-masa serba kekurangan, kita tetap diajar untuk memberi. Kita tetap diajar untuk menabur. Kita tetap diajar untuk menabur. Mari kita buka firman-Nya di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan ke-8. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, saya bacakan bagi kita semua. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan ada sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, ini Bapak Ibu, kita disarankan untuk menabur di masa-masa kekurangan ini. Nah, banyak kata pepatah seperti itu. Memberi tidak akan membuatmu kekurangan. Memberi tidak akan membuatmu miskin. Seperti itu. Memberi tidak akan membuatmu miskin. Jadi kita diajar untuk menabur. Diajar untuk memberi. Di dalam Alkitab juga dikatakan, sedikit memberi, sedikit menuai. Banyak memberi, banyak menuai. Nah itu Bapak Ibu. Nah itu ketiga hal tadi yang harus dikerjakan keluarga orang benar. Yang harus dikerjakan keluarga Kristen seperti itu. Agar berkat Tuhan selalu tercurah bagi keluarga-keluarga. Agar berkat Tuhan tidak terputus bagi keluarga. Yang pertama tadi, takut, cinta, dan percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, suka memberi. Amin Bapak Ibu. Mungkin itu aja kebenaran firman yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Biarlah itu menjadi renungan bagi setiap kita. Biarlah itu menjadi tuntunan bagi setiap kita di sepanjang bulan ini. Karena kita bersyukur Tuhan memberikan tuntunan bagi kita dalam integritas di dalam keluarga. Amin Bapak Ibu. Mari kita tutup ibadah FA kita pada malam hari ini.
Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, tidak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan, buat berkat-Mu bagi keluarga kami ya Tuhan. Kami mohonkan, senantiasa tetap pegang tangan kami Tuhan, tuntun kami ya Bapa, agar semakin mendekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan, keluarga besar FA Tanjung Sari ya Tuhan. Keluarga lepas keluarga, berkat Tuhan melimpah bagi setiap kami ya Bapa. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan Yesus, untuk suami mengasihi istri Tuhan, istri tunduk kepada suami, dan anak-anak takut akan orang tua Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian pemimpin bangsa kami Tuhan, agar apapun yang direncanakan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami ya Tuhan. Dari mulai tingkat tertinggi Tuhan, Gembala pembina kami ya Bapa, di Rayon 4 Bapak Bambang Yonan, Gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Praetno, terus khusus ya Tuhan Gembala kami di Tanjung Sari Bapak Anton S. Purba Tuhan. Tuhan terima kasih ya Bapa, buat tuntunan yang Tuhan tanamkan bagi hamba-hamba ini Tuhan, dan diberikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah keluarga kami Tuhan, seluruh keluarga kami datang untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan berkati pemimpin rohani kami ini Tuhan, agar melalui pemimpin rohani kami Tuhan, kami semakin lagi dekat kepada Tuhan. Berkati pelayanan hamba-hamba ini Tuhan, kemanapun dia melayani Tuhan, tanda heran, tanda mujizat menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kami, anggota-anggota FA, keluarga besar GBI Tanjung Sari Tuhan. Biarpun pada saat ini Tuhan, kami masih beribadah FA di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tidak mengurangi ya Tuhan. Berkat Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Hadirat Tuhan selalu memenuhi kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa pegang tangan kami Tuhan, agar kami senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Agar kami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Berkati juga anak-anak kami Tuhan Yesus. Masa depan yang terbaik Tuhan Yesus, Tuhan berikan bagi anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Jikalau sebentar lagi ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah FA kami pada malam hari ini Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kekasih hatinya Tuhan, arahkan wajahmu ke surga, angkat tangan, terimalah dan bawalah pulang berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, serta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama kuat kuasa Roh Kudus, itu yang menyertai kita pada malam hari ini, esok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.